Halo semuanya, jadi selamat datang lagi di YouTube channel saya, Dwi Sandi Liputra. Jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan, ya perjalanan lokal saja, karena memang ya kita lagi tidak ke luar negeri ya pastinya. Nah, jadi kita wisata lokal saja, yaitu di mana? Nah, kalau bagi kalian anak-anak Medan, kalian pasti tahu Brastagi. Nah, itu di bagian agak dataran tinggi ya. Kalau kita nama kerennya kita suka bilang Brastagi Highland. Jadi ini persiapannya kita sudah taruh apa ini eh, barang-barang kita ini. Nah, kita lihat ya. Wah, ini ada stroller, tas, koper, ya kan, minuman, dan pompa elektrik. Nah, ini mudah-mudahan yang belakang udah siap nih ya. Kita tutup saja. Nah, jadi kita akan pakai mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2000 berapa ya? 2013 kalau nggak salah. Jadi mobil ini sudah terbukti bandel ya di segala medan ya. Jadi khususnya kalau mesin ini yang menggunakan mesin 3SZ ini terkenal tenaganya yang luar biasa. Nah, apalagi dipadukan dengan transmisi manual. Jadi untuk perjalanan nanjak ini seharusnya tidak ada masalah, ya kan? Dibanding dengan mesin 2NR yang terbaru dipadukan dengan CVT ini nanjaknya setengah mati. Tapi yang ini enak. Nah, sebelumnya kita kasih lihat interiornya ini sebenarnya masih sangat bagus sekali kondisinya ya. Dan sangat layak untuk dipakai. Dan kilometernya masih 60 ribuan. Wow, which is ini sangat mantap sekali ya. Itu sebagai mobil yang untuk kita pakai untuk jarak jauh ya. Jadi, oke, jadi kita langsung saja capcusnya ya. Jadi perjalanan kita dimulai dari jalan alternatif di pintu air. Ya, jalanan di sini agak sepi dan tidak macet. Nantinya kita akan berhenti di Green Hill untuk makan siang dulu. Oke, jadi ini kita sudah sampai di Green Hill ya. Nah, jadi ini kita anggap pertengahan jalan. Jadi biasanya kita yang mau ke Brastagi dulu rest areanya di daerah sini, dan di sini ada tempat makan lah, seperti yang bisa kalian lihat di belakang ini ya. Nah, jadi juga ada tempat bermain, tapi kita nggak akan bermain di sana hari ini. Nah, jadi karena hari udah tengah hari ya, jam jam 12 lewat. Nah, jadi mari kita cari makan saja ya. Cái nồi ai Mỹ? Ai Mỹ? Nhầm, Lea Mỹ. Oh iya, tolong pesan itu ya. Oke, jadi ini makanannya sudah sampai nih. Nah, jadi semuanya lagi pada makan. Jadi punya saya nih, nah ini nasi goreng. Nah ini semua lagi pada makan ya. Oke, nah ini kita makan dulu biar kita bisa lanjut ya. Jadi tanpa berlama-lama kita lanjutkan lagi perjalanan kita sampai di hotel tujuan. Yang dimana ya lebih kurang masih butuh 1 jam lebih untuk sampai. Oke, jadi ini kita barusan sampai ya di hotelnya. Ya, seperti biasa ini adalah hotel apa ini kira-kira? Ya tadi udah tahu lah ya. Ini adalah Hotel Grand Mutiara yang biasa kita tinggali. Ini kebetulan lagi ada perbaikan nih. Biasa kalau nggak di sini bisa parkir. Ini nanti kita nih barusan sampai, kita bawa turunin barang nih. Nah, jadinya kita biarkan mereka check in dulu, kita pakai mobilnya dulu ya. Oke. Oke, jadi ini adalah area parkirnya ya. Ini halamannya. Oke, jadi seperti biasa. Kita sudah parkir di sini dan CS-nya di atas. Jadi kita harus jalan ke atas ya. Jadi luckily kita bisa pakai jalur dalam. Itu kita bisa jalan ke dalam ya.
Kita pelan-pelan naik tangganya ke atas saja ya. Oke, jadi ini kita sudah sampai di kamarnya nih ya. Nah. Uh. Ini. Wow. Oke, jadi ini langsung hadap kolam renang ya. Nah, jadi view ini beruntung juga kita. Biasanya kemarin kalau kita pesan yang sebagai itu hadapnya parkiran tuh, tapi ini kali ini kita dapat yang kolam renang. Jadi enak juga sih. Oke, jadi setelah kita di kamar tadi berhenti sejenak, ini kita mulai jalan-jalan di halaman belakangnya aja dulu ya, daripada kita lari sana sini kan. Ini masih jam 3 sore ya, bisa jadi nanti kita masih bisa ke tempat lain. Nah, ini anak-anak sudah main air di sana itu. Nah, ya kita samperin aja ya. Oke, itu di belakang biasanya ada hewan itu. Cuman nanti kalau sempat kita lihat, kalau nggak nanti besok-besok aja. Ini, oke, inilah keadaannya. Oke, yuk kita samperin ya. Kolamnya ternyata dingin sekali. Untung mainnya di jam-jam panas seperti ini. So. Oke, jadi usually di sini ada alpaka ya. Tapi sayangnya alpakanya kayaknya udah dimasukkan deh. Jadi ya nggak apa-apa deh, si orang rumah mereka semua ada di sana, tapi kita nggak tahu sih ya. Nah, nanti kita lihat deh. Semuanya udah dimasukin ke dalam. Sayang sekali ya. Dia di hotel ini di belakangnya dia ada halaman sih. Dan memang halaman di sini cukup luas ya. Jadi mereka bisa mereka ada buat kolam renang, ada taman, ada ayunan. Kemudian ada nih tempat mereka pelihara hewan ya, alpaka. Nah, itu kita nggak bisa lihat lagi. Tuh, di sono tuh. Ya, sayangnya kamera ini nggak bisa di zoom. Ya, apa boleh buat lah. Ya. Oke, jadi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan berjalan-jalan di seputaran hotel dulu. Nampaknya tidak jauh, tapi ya 15 menit juga. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah Gundaling Farmstead. Di sini ada restoran, ada juga jualan susu sapi, es krim, yogurt, sampai keju. Oke, jadi ini kita sudah sampai di Gundaling Farmstead. Ya, jadi ini nampaknya di tempat wajib yang harus kita kunjungi ya setiap kali kita ke Brastagi ya. Memang saya Brastagi sudah banyak berkembang, tapi kayaknya yang memang benar-benar menarik perhatian itu masih belum banyak gitu loh. Nah, jadi salah satunya di sini kita wajib datang lah karena memang suasananya oke kan. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke dalam dulu ya. Karena ini bukan high season, maka ya nampaknya agak sepi ya. Tapi daerah ini sangat recommended sekali untuk dikunjungi. Oke. Jadi ini konsepnya kayak rumah-rumah kaca gitu ya. Nah, ini semuanya kaca nih. Nah, katanya kita bisa lihat sapinya loh. Peras sapi, susu sapinya langsung. Tapi saya nggak tahu sih, nggak pernah. Jadi kita lihat apa bisa atau enggak ya. Sebelumnya kita jalan kaki dulu untuk beli susu dan untuk lihat sapi.
Oke, jadi ini kita udah jalan-jalan ke bawah ya. Dan ini kita menemukan peternakannya. Ini susunya nih. Nah, susunya, ini sapinya. Oke, mari kita lihat. Wah, ternyata sapinya banyak sekali. Udah tadi, Dek? 1, 2, 3. 3. Sapi yang tadi, Mi? Sapi. Mo. Mu. Oke, jadi itu belakang sapinya banyak itu ya. Nah, tapi katanya kayaknya kita nggak bisa pegang lagi katanya. Jadi ya, kita lihat dari jauh aja. Sama kita tadi ada beli susunya itu. Nah, kita ada beli beberapa itu. Nah, nanti kita rasakan ya. Udah? Gak apa-apa, Mek ya? Nah, gak apa-apa. Wow. Thank you dong. Halo. Lihat sini. Kasih senyum yang terbaik. Siap. Mantap. Wow. Ikut dari belakang pelan-pelan kok ya. Oke. Dadah, Suno. Bye. Siapa solo? Dadah. 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 Oke, jadi tadi tiba-tiba kepikiran mau kasih anak naik kuda ya. Ya, meskipun saya tahu lah pasti mahal ya. Tapi no problem, kita sudah sampai di daerah orang. Ini tadi yang delman tadi itu mau kena 120, tapi saya nggak tahu murah atau mahal, tapi nggak apa-apa, itu daerah wisata ya sudah. Tadi foto-foto pun tadi saya kasih 20.000. Nah, jadi tugas kita sekarang kejar dulu. Kita kejar dulu mereka ya, karena saya naik mobil, mereka semua naik kuda. Oke. Jadinya kita di belakang jadi bodyguard saja, sementara mereka menikmati naik delman. Tadi si abang itu bilang biasanya kalau lagi rame, mereka gak akan berani bawa di jalan utama ke hotel. Dikarenakan biasanya si kuda bisa panik bila ada mobil yang tiba-tiba membunyikan klakson. Ya, untung seperti yang tadi kita bilang ini bukan high season, jadi bisa. Jadi sebenarnya setelah dipikir-pikir, worth it juga ya. 120.000 kalau naik kuda untuk sampai ke hotel jauh banget. Tapi ya inilah, ini dari tadi saya jalan udah berapa menit ini, belum sampai. Jadi sebenarnya ini worth it ya. Jadi ini bukan pemandangan yang bisa selalu kita lihat. Jadi kita enjoy saja lah. Kalau saya rasa 120.000 nggak mahal sih. Jujur saja, bila naik mobil biasanya akan cepat sampai. Namun naik kuda jadinya sangat lambat. Tapi jadinya rasa harga yang dibayar tidak terasa mahal. Karena perjalanan paling tidak memakan waktu jadi 30 menit. Nah, jadi ceritanya kita sedang berada di depannya Hotel Grand Mutiara ya. Nah, tadi kudanya, kupikir dia bakal berhenti di sini nih. Tapi rupanya nampaknya dikasih bonus. Jadi kudanya itu jalan agak ke sana lagi. Kata istri saya tadi jalannya sampai ke SPBU katanya, nanti bawa muter balik. Wah, terima kasih lah kalau seperti itu ya kan. Nah, tapi nanti kita checklist lagi benar atau enggak ya kan. Nih kita lagi menunggu nih kudanya balik ini. Jadi nanti kita lihat lagi ya. Nah, udah datang nih mereka nih. Nah, oke, mantap sekali. Udah aman-aman, sini aja. Gak apa-apa, sampai sini aja. Mobil saya di sini aja, gak apa-apa. Oh, dadah. Oke, sampai juga. Ya. Jadi, nikah. Ya, oke. Terima kasih.
Kalau kakak datang bersagi kakak saya ya kakak lah. Siapa namanya ini? Jasmine bang. Nama Oh, kuliahnya. Jasmine. Orangnya? Kalau orangnya namanya Ajis bang. Oh, Ajis ya. Harus tarik Ajis ya ini ya. Nah, ini mutar jauh-jauh nih ya. Dikasih bonus lagi tadi. Nah, oke. Senang? Happy? Ya. Oke. Siap. Oke, jadi ini sekarang kita sudah sampai di satu restoran nih. Nah, tadi sengaja saya tidak videokan karena jalanannya gitu gelap. Mau lihat nggak? Tuh, gelap. Ini karena ada mobil aja ini. Nah, kalau enggak sih tadi gelap banget. Nah, jadi kita sedang berada di tuh, Dope. Jadi Dope restoran. Ini di Jalan Barus Jaya ini. Barus Jaya. Jadi ini kalau nggak tahu Barus Jaya ini satu jalan sama Lumbini, tapi dia lebih masuk lagi ke dalam daripada Lumbini. Jadi ini teman-teman kemarin ada kasih tahu, ada rekomendasi kemari kan. Jadi kita tes datang saja karena memang mumpung kita nggak pernah datang sih. Nah, jadi ini kita cari dulu ya tempat duduknya ya. Oke, lucunya nih dia ada tempat bawahnya ya. Jadi ini belakang bukan hutan sih, kayak bukit aja gitu. Jadi ini alam banget ini. Mantap juga sih. Tempat duduk-duduk. Wah. Tapi sayangnya kita malam datangnya sini. Kalau nggak salah di Google Map bukanya sampai jam 9 malam aja. Jadi without any further ado, kita coba dulu lah. Pesan dulu, makan dulu. Nah, kalau nampaknya makanannya enak nih. Harganya ya so-so, harga standar kafe lah. Kita makan dulu. Oke. Ayam bakar ini. Kita rasakan dulu. Halo. Ini ada sambalnya. Pas lagi. Oke, jadi ini kita sudah masuk ke hari kedua. Nah, jadi ini kita pagi ini kita mau breakfast dulu ya kayak biasa ya. Kita breakfastnya di hotel pastinya. Nah, jadi kita bentar lagi kita lihat ya makanan apa yang ada di sini ya. Ini nugget tahu, telur dadar, chicken katsu, nasi putih. Oke, inilah breakfast kita. Nah, jadi kalau mau tambahan orang mau kena 110.000 breakfastnya. Nah, ini kita coba makan dulu ya. Nggak tahu enak atau enggak. Enak sih nasinya. Cuma sayang variannya kurang banyak nih. Itu aja sih. Oke, jadi setelah kita sarapan, jadi ini kita kembali lagi ke halamannya ya, melihat alpaka. Karena kemarin udah nggak sempat lihat ya. Jadi sebelum kita lanjutkan perjalanan kita,
kita sempatkan untuk lihat alpaka dulu ini. Oke, mari kita lihat. Kalau pagi sudah dipastikan buka, jadi bagi kalian sebaiknya datang pagi saja. Oke, jadi ini kita udah masuk di dalam ya. Jadi alpakanya kok jadi banyak banget ya. Oh, ini bukan alpaka aja, ada kambing nih. Kayak sound the sheep nih. Bentar ya. Jadi ini kambing ya, bukan alpaka pula. Oke, yuk mari. Ternyata kita di sini bisa kasih makan domba, bukan alpaka. Nampaknya lucu sekali ya, cocok untuk liburan keluarga. Tuh, sana. Tenang. Dan nampaknya domba-domba di sini sangat hobi makan. Bila Anda punya makanan pasti dikejar. Oke, jadi kita udah masuk di dalam nih. Ternyata bukan kasih makan alpaka, tapi kasih makan domba. Oke. Jadi ini kita lihat ya. Lucu. Inilah. Kita udah di dalam sini. Lucu nih. Nah, ini nampaknya dombanya semua lapar nih. Main kejar aja. Nah, ini jadi domba di sini nggak takut sama manusia ya. Nah, mungkin dia udah tahu kita kalau masuk bakal kasih dia makan nih. Dan ini nih. Ini sampai ngejilatin pantat kita. Oke, kita lihat-lihat lagi. Oke, jadi ini kita sedang berada di mana ya? Kita pastinya sedang berada di tempat yang seru ya. Nah, jadi bagi kalian yang nggak tahu, mari kita lihat. Ya benar, dipastikan ini adalah Mickey Holiday. Nah, sudah tahu nggak? Jadi ini adalah Mickey Holiday. Jadi kita akan masuk ke funland-nya hari ini. Nah, jadi sekarang untuk pembelian tiket ini sudah berada di seberangnya ya. Dia nggak di sebelah tempat masuknya lagi. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Kita beli tiketnya dulu. Oke, jadi satu orang 110.000 ya. Anak di atas 90 cm kena biaya. Jadi oke, mari kita langsung aja ya. And the good thing is, jalanan menuju Fun World-nya sudah jauh lebih friendly ya, bagi Anda yang membawa stroller. Oke, jadi ini kita akan segera mulai ya. Nah, kita berada di apa ini? Ini muter-muter aja sih sebenarnya sih. Nah, itu yang di belakang masih tidur. Ya. Meme lagi tidur ya. Titi? Titi nggak boleh naik. Senfong aja. Oke? Happy? Oke, let's go.
Wah, wah, Santai aja ya. wow. Titi ya. Hello. Hello. Titi ya. Jadi untuk anak umur 3 tahun ke atas sudah banyak varian yang bisa dimainkan. Tenang. Hello. Hello. Spot who is playing? Ya, buat hari ini bagaimana yang buat lagi nih? Teriak lagi. Ini dia. Iya, hampir selesai. 3, 2, dan 1. Ya, mantap ya. Ya, semuanya kuat-kuat ternyata guys. Mantap, mantap, mantap. Ya, buat kakak yang lihat tren sabar sebentar ya. Ya ternyata yang jaga anak juga ikut main. Tapi memang seharusnya begitu, karena memang tiket sudah dibeli. Jadi ada baiknya ya memang dimainkan. Nek. Goyang-goyang. Oke, jadinya ini kita cari makan dulu ya. Jadi kita makan ayam aja ya. Karena hari ini udah jam 12.30 ya. Jadi bagusnya kita cari makan dulu, nanti kita baru lanjut main lagi. Oke? Makanannya ya begitu saja. Jadi mari kita skip saja. Jadi untuk anak umur 3 tahun memang sudah banyak permainan yang sudah dimainkan. Meski ya yang simpel-simpel saja. Tenang. Tenang. Tapi kalau dihitung-hitung, tiketnya tidak mahal, mengingat banyak yang bisa dimainkan. Jadi recommended bila Anda datang ke Brastagi, jangan lupa mampir di sini, biar ekonomi berjalan sedikit. Jujur saja, memang di sini surga bagi anak-anak, dan saya dulu pas kecil juga sangat senang dibawa kemari. Satu lagi, pas sekali kedatangan kita lagi gak rame. Biasanya kalau rame, aduh mau main pun antrinya setengah mampus juga.
Jadi ya begitulah ya. Jadi kalau anak udah mulai umur 3-4 tahun, ya intinya kalau udah di atas 90 cm udah banyak yang bisa dia mainkan. Jadi kalau dihitung-hitung 110.000 ya untung juga ya kan. Daripada kita main yang di medan-medan itu kan mahal, baru main berapa kali aja udah berapa. Ini kan ya cuacanya nggak panas, sejuk ya kan. Nah, terus ini si anak bisa main sepuas-puasnya gitu. Jadi mantap ya bro ya. Kemudian ini ada cable tray. Jadinya posisi kita yang sudah di atas tinggal turun pakai ini saja. Sayangnya stroller tidak bisa masuk. Jadi ya saya harus jalan kaki turun bersama strollernya. Oke, jadi itu ada cable car. Jadi untuk kita yang dari atas kita bisa turun, begitu pula dari bawah bisa ke atas. Jadi karena stamina kita pun udah tinggal 30%, jadi ya saya berikan mereka akses untuk turun lewat cable car. Jadi kita yang sorong sendiri strollernya. Oke, jadi kita nyusun mereka lewat jalan ya. Last but not least, masih ada permainan lagi. Jadi bisa dikatakan semuanya sangat menikmati permainan di sini. Sangat worth it meski lelah juga. Oke, jadi singkat ceritanya kita udah bermain seharian. Ini udah mau jam 5 ya. Jadi saatnya kita balik juga. Nah, jadi nggak terasa anak-anak belum tidur juga. Jadi baiknya kita balik ke hotel bentar untuk biarkan mereka beristirahat dulu ya. Oke, nanti kita berjumpa lagi di malam. Oke, dinner kita putuskan ke Pulse Cafe. Katanya oke, jadi mari kita coba. Oke, jadi kita sudah sampai di salah satu kafe ya. Ini letaknya nggak pedalaman juga, tapi nggak begitu pedalaman lah, di samping Jalan Gundaling itu, mana nggak masuk dalam. Nah, jadi sini ada yang namanya Pulse Cafe. Nah, jadi kita memutuskan hari ini kita akan duduk di sini. Katanya juga ada live music nanti, enak juga. Oke, ini kita lihat dulu menu makanannya apa. Kalau kafe harusnya makanannya kafe-kafe ya kan. Oi. Hah? Fettuccine carbonara, dek lu ciao lah lu.
Lu aman lah lu. Oke, jadi makanannya lebih kurang ya makanan kafe ya, tapi mau dibilang menunya banyak pun tidak ya. Ada nasi goreng, ada mie goreng, ya kan? Ini ada sayur-sayurnya kayak ikan asam manis, ya kan? Ada snack, es krim, kuah pancake, spaghetti, nggak ada pizza. Tapi ini dia ada steamboat nih. Oke, harganya pun not bad lah. Nasi goreng 35.000. Wih. Apa? Saking laparnya kita curi start dulu ya. Well, I have to say makanannya not bad. Oke, halo semuanya. Jadi ini sudah hari ketiga ya. Kita akan check out dari hotel hari ini. Nah, kemudiannya sedih juga ya, liburan akan berakhir. Tapi inilah kita nanti akan buat barang dulu di mobil. Setelah itu kita akan ada satu perjalanan lagi. Ya, perjalanan ini cukup menyenangkan. Ini mungkin estimasi kita bakal sampai di rumah malam ya, kalau nggak malam paling sore lah gitulah, tapi nggak malam-malam banget sih, karena memang trek kita pun sebenarnya udah habis, paling kita ke 1-2 tempat lagi ya, seperti itu. Oke, let's go. Oke, jadi kita udah masukin semuanya dalam mobil. Nah, ini tandanya kita harus check out ya. Oke. Jadi ini almost jam 12 ya. Kita lanjut aja dulu langsung, oke? Trip kita selanjutnya memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari hotel. Dan letaknya di atas Kabanjahe. Jadi di manakah itu? Oke. Jadi ini kita sudah sampai di Tonggi. Ya. Jadi kita nanti akan turun sampai ke bawah ya. Seperti biasa ya. Yang sudah lihat video kita pasti sudah tahu kita mau ngapain ya. Kita akan makan-makan, oke? Dan sampailah kita di Tongging. Tanpa menunda kita langsung saja pesan makanan. Ini kelihatannya enak bukan main. Oke, jadi ini kita sudah sampai di Vicky Resto ya. Seperti biasa di Tongging kita lebih sering di sini ya. Nggak tahu kenapa. Padahal yang sebelahnya pun not bad. Oke, jadi kebetulan tadi kita udah order makan, malah sudah keluar pula ya kan. Nah ini udah keluar. Nah jadi sayur sini cepat keluar ya. Mantap juga. Jadi kita siap-siap dulu, kita mungkin akan makan dulu. Oke, situ mungkin nanti kalau sempat kita foto-foto di belakang sana, itu tuh. Oke, karena kita juga sudah lapar, jadi tanpa menunda lagi, mari saja kita makan ya. Oke, jadi ini spesialnya ini andaliman ya, sambal andaliman sama sambal kecapnya, kita padukan ke nasinya, kemudian makan. Rasanya gimana ya? Nggak bisa dikatakan ya. Yang penting enak lah nih. Nggak pedas, tapi makan lama-lama ya pedas juga gitu. Nggak keterlaluan pedasnya gitu. Kalian harus coba nih. Ini enak banget nih, dipadukan sama ikan. Sini spesialnya ikan dulu. Oke, jadi kita udah siap makan ini ya. Jadi kita ini ke belakangnya. Ini daerah-daerah pondok ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ya. Jadi ini, nah ini pondok semua ini. Nah ini biasa Tongging nih belakang dia, kita bisa jalan ke belakangnya nih. Nah itu di
di belakang itu ada tempat-tempat foto lah itu ya kan. Ini sebelahnya ini semua pondok. Tadi kita sengaja nggak pakai di pondok karena lantaran biasanya sih kalau lagi siang-siang ya panas pengap sih. Kalau tadi kita bawa anak itu agak masalah sih sebenarnya. Nah ini jadi kita foto-foto dulu ya. Foto? So? Xin không? Qua có đây. Xin không? Xin không? Ok ok. Oke, jadi ini kita udah di belakang ya. Tadi kita udah buat sesi foto bersama-sama. Nah, jadi ini sebentar lagi kita sudah akan pulang ya. Nah, jadi holiday is over. Kemarin katanya baru mau mulai, ini sekarang udah selesai. Nah, jadi begitulah video kali ini saya buat. Nah, jika Anda suka, klik like, jangan lupa di subscribe. Oke. See you in the next video. Nah, jadi kalau nantinya ada bonus berarti kita ada ke tempat lain lagi. Tapi kalau tidak, ya berarti video ini sudah berakhir. Oke? Oke. Jadi ini kita barusan sampai di rumah ya. Sudah ada sejam lah. Jadi mobil ini barusan kita bersihkan tadi. Nah, jadi udah nampak kilat banget ya. Wih. Mobil kalau udah di tempat kita pantang kotor ini. Detail-detailnya ini. Oke. Jadi udah kita bersihkan. Jadi interiornya pun udah bersih semua ya. Aduh, gak nampak, kurang terang. Tapi udah bersih ya. Jadi kita akan kalkulasi jarak perjalanan kita, jadi mari kita langsung lihat saja. Jadi mobil ini tadinya oke, jadi tripnya sudah berjalan. Oke. Jadi tripnya sudah berjalan 285,8 km. Jadi perjalanan kita selama 3 hari 2 malam. Lumayan jauh juga ya, 200-an kilo juga loh, hampir 300 loh, gak terasa. Jadi kemarin kita flashback ya, kita jalan-jalannya ke Brastagi, hari keduanya pun juga sekitaran Brastagi, hari ketiga tadinya yang kita ke Tongging. Itu perjalanannya mungkin agak jauh ya kak, karena perjalanan dari Brastagi ke Tongging aja mau 1 jaman kayak seperti itu. Nah, konsumsi rata-ratanya 12,8 sama seperti average kemarin ya, kalau kalian masih ingat. Jadi mungkin si Avanza ini dia rata-rata konsumsinya mungkin berada di range seperti itulah. Tapi sebenarnya waktu saya cek ya, kalau seandainya mobil ini konstan berlari di angka 60 sampai 80 km per jam, itu dia bisa menghasilkan 14 sampai 15 km per liter. Nah, tapi which is konsumsinya biasa saja. Tapi good things dari mobil Veloz ini yang saya suka adalah mobil ini dia memiliki power yang sangat bagus. Jadi mesin ini mesin 3SZ ya. Nah, sama seperti Toyota Rush. Mesin 3SZ ini kalau dipadukan dengan manual, wah luar biasa. Kencang banget tenaganya. Jadi tadinya waktu kita di Tongging saja kita masih sering-sering pakai 3 loh, aduh nanjak loh. Jadi mesin ini sangat bagus untuk motong mobil orang pun masih sangat gampang ya. Ya kalau dibandingkan dengan mesin 2NR yang dipadukan dengan CVT, wah jauh sekali tenaganya. Tapi 3SZ yang Matic pun sebenarnya tenaganya oke. Cuma ya dia lebih khusus untuk jalan trek jauh.
Kalau ini dia bisa lasak-lasakkan karena manual kan. Cuma sebaliknya dia napasnya pun pendek. Kayak seperti itu. Tapi overall mobil ini kalau untuk dibawa jauh mantap banget. Ini mesin 3 SZ ini recommended banget bagi kalian yang memang suka pergi jauh-jauh nih. Jadi begitulah video ini saya buat. Jadi kalau kalian suka ya, tadi saya udah bilang sih. Tadi saya bilang lagi, kalau kalian suka silakan klik like dan mohon di subscribe bro. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya.